Untuk membahasnya kita akan tanyakan ke Hanifah Hasna, kriminolog Universitas Indonesia. Sore, Bu Hanifah, Mbak Hanifah. Selamat sore Mbak Audrey. Mbak Hanifah, jadi yang dilihat ini terkonfirmasi ya merupakan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, bukan tindak pidana ringan. Ya, kekerasan dalam rumah tangga Mbak, karena pelakunya adalah orang di dalam rumah itu dan dilakukan kepada istri dan ibu. Kalau menurut saya ini bukan lagi kepada istri dan ibu, tetapi kepada anaknya juga, karena bayi di dalam kandungan itu sudah bisa merasakan. Karena denyut nadi seorang ibu yang teraniaya itu beda dengan denyut nadi seorang ibu yang bahagia. Oke. Artinya ada kemungkinan anak ini ketika lahir dia akan mengalami trauma, entahlah dengan kelainan apa, karena sebab-sebab penganiayaan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Oke, nah kalau yang dilihat kan kemarin pada saat kejadian, ini pelaku sempat dimintai keterangan oleh polisi, tapi tidak langsung ditahan. Yang dilihatnya seperti apa, Bu Hanifah? Kalau menurut keterangan polisi itu berdasarkan, ayat 4 ya Mbak Audrey ya, tapi menurut saya ketika siapapun yang melakukan kekerasan, itu tidak memandang lagi siapa itu keluarga, suami, bapak, atau siapapun karena itu sudah, membahayakan jiwa seseorang. Saya sepakat dengan ibu dari Kompolnas tadi yang menyatakan bahwa ini sesuai dengan ayat, yang pertama, yaitu mendapatkan hukuman 5 tahun atau 15 juta. Atau menurut saya kalau berdasarkan dengan pemeriksaan kesehatan, ternyata si korban ini mengalami penganiayaan berat sehingga dia mengalami luka yang berat, harusnya sudah naik di ayat kedua. Ayat kedua itu 10 tahun dan 30 juta gitu loh. Jadi gini, jangan sampai menunggu korban itu meninggal, baru polisi itu menentukan atau menetapkan si pelaku ini harus ditahan atau tidak. Ini bukan sembarang lagi tentang tindak pidana. Ini bukan penganiayaan biasa. Karena apa? Sudah ada penganiayaan. Artinya KDRT-nya ini kan ada 4 nih Mbak. Yang pertama itu secara fisik, yang kedua secara psikis, yang ketiga seksual, yang keempat penelantaran. Ini sudah masuk dalam 2 ranah yaitu fisik dan psikis. Tapi Fisik ketika tentunya sudah polisi bilang bahwa ini jenisnya adalah kategorinya tindak pidana ringan, itu masuk dalam KDRT atau beda? masuk dalam KDRT karena pelakunya adalah orang di dalam rumah gitu. Nah, orang di dalam rumah ini kan sudah ada korbannya. Korbannya dalam kondisi seperti apa? Sudah jelas kondisinya dia babak belur. Sudah jelas ada saksinya. Harusnya tidak lagi pidana ringan dong. Karena kalau demikian adanya, nanti masyarakat akan Oke, mempelajari bahwa menindaklanjuti permasalahan rumah tangga dengan kekerasan itu adalah sesuatu yang biasa. baik. Karena dianggap sebagai tindak pidana ringan dan tidak dipidanakan. Oke, kalau gitu Bu Hanifah sebenarnya apa sih beda kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana ringan? Sehingga katanya kalau tindak pidana ringan ini tidak ditahan gitu. Ya, kalau KDRT itu jelas pelakunya adalah orang di dalam keluarga itu sendiri, baik itu suami maupun istri atau orang tua yang jelas dia ada di dalam rumah tangga itu. Oke. Kalau tipiring itu tidak menghasilkan, kondisi-kondisi yang, berat gitu loh. Tapi ini kan sudah menyangkut dengan fisik dan psikis dan itu bukan sesuatu yang ringan. Mhm, mhm. Dan seharusnya itu ditahan ya, karena mungkin saja, pelaku dapat mengulangi perbuatannya? Sangat, karena ini kan masalah power ya Mbak ya. Power itu apalagi seorang suami itu di dalam rumah itu punya dominasi patriarki. Dia merasa bahwa dialah yang bisa menyelesaikan segala persoalan, dia yang merasa berkuasa sehingga dia merasa bahwa dia layak untuk melakukan hukuman-hukuman terhadap istrinya. Mungkin kalau ditarik ke belakang, mungkin dia menjadi korban kekerasan sebelumnya. Tetapi entahlah itu dari ke belakangnya, tapi yang jelas ini sudah melakukan tindak kekerasan dan ini berpengaruh terhadap anak dalam kandungan. Ini kan termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Oke. karena anak itu 0 sampai 18 tahun sudah dilindungi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, kalau dalam kasus seperti ini, KDRT seperti ini, biasanya kan yang menjadi atau kerap kali yang menjadi korban adalah istri ya, Bu Hanifah ya. Ini bagaimana Ya. caranya memberikan perlindungan, apalagi pada saat sudah kejadian seperti ini? Sebetulnya sudah ditentukan dalam Undang-Undang Pasal 10, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Itu tentang penghapusan kekerasan, dalam rumah tangga. Yang pertama, itu sebetulnya, mereka itu dilindungi oleh keluarga, yang pasti karena mereka harus kembali ke keluarga. Yang kedua kepolisian, Mmm. lalu kejaksaan, lalu LSM yang concern di bidang ini.
Jadi orang-orang inilah yang pertama kali harus membuat si korban ini menjadi aman. Yang kedua tenaga medis. Karena apa? Karena dengan kondisi dia habis dianiaya pasti ada luka-luka yang harus segera diobati. Lalu ada pelindungan khusus karena beberapa orang atau beberapa anak yang tidak boleh dipublikasi, terutama terkait dengan anak. Selanjutnya pendampingan oleh pekerja sosial yang mendampingi selama proses hukum berjalan. Karena apa? Karena biasanya pelaku yang punya power ini akan melakukan intimidasi atau pengancaman sehingga pengakuannya selama dalam BAP itu bisa melenceng. Apalagi ini masih dalam keluarga, sehingga masih ada rasa cinta, rasa sayang yang membuat pengakuan-pengakuannya itu menjadi berbalik ketika sudah menyangkut perasaan. Yang terakhir adalah pelayanan di bidang rohani. Ini hak dari korban karena mereka harus mendapatkan ketenangan secara kejiwaan, secara kerohanian. Baik itu agama apapun ya, pasti harus diberikan upaya itu untuk memberikan ketenangan. Jadi kalau misalnya mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, Bu Hanifah, apa yang harus dilakukan sebagai korban? Langsung lapor karena kan biasanya agak takut untuk lapor. Iya, iya betul. Tapi sebetulnya begini, ini kan antara power sama pengendalian diri. Makanya kenapa perempuan selalu menjadi korban, karena perempuan dianggap lemah. Biasanya pelaku atau laki-laki ini akan menganiaya orang-orang yang benar-benar lemah. Makanya dari awal kita harus menunjukkan power kita, bahwa kita punya keluarga yang hangat, kita punya keluarga yang support, sehingga ketika suami akan melakukan apapun, kita itu gampang sekali melakukan, meminta pertolongan kepada orang lain. Kemudian ada lagi pembekalan kepada orang sekitar, bahwa KDRT itu bukan hanya masalah rumah tangga, tetapi masalah lingkungan. Banyak sekali korban KDRT yang tidak bisa melapor karena malu, atau tetangga yang tahu bahwa ada salah satu rumah yang menjadi korban tetapi tidak mau menolong karena dianggap dapur orang. Ini yang perlu disosialisasikan, bahwa masalah KDRT adalah masalah sosial, bukan masalah masalah privat yang harus ditutupin. Oke, baik. Semoga penanganannya dan pelaku juga dapat segera ditahan ya, karena bisa saja tadi ya sudah mengancam juga keluarga dan juga korban. Terima kasih Bu Hanifah Hasna, kriminolog Universitas Indonesia. Sehat selalu, Bu. Terima kasih Mbak Audrey.